Abang tanya lah kayaknya bang. Jadi kok kan pengertian sawana itu kan tuanku sawana itu bang. Tapi kan yo abang di sekolah kan, nggak tahu ada kan. Nah, Iya bang tanya lah ke anunya kok, ke hostnya kok gitu. mana host? Ya. Data mana datanya Muhammad Tuhanku, Tuhanmu tuh maksudnya apa nih? Ya, Tuhan orang baik. Islam. Ya. Baik. Ya. Anda kalau mau datanya langsung seperti itu, nanti juga saya tanya balik Anda tidak bisa, ya. Ya. Jadi datanya itu ada di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih banyak buat saudara-saudara telah memberi kesempatan dan mengklik video ini serta menyaksikan video yang Pastor Daud suguhkan. Dalam video ini saya ingin menyampaikan satu diskusi lintas agama atau debat terbuka yang dilakukan oleh Bang Edis TV menghadapi penanya-penanya yang saya yakin mereka ini adalah para followers ataupun simpatisan daripada Bang Jubang, Uni Ripa, dan juga Nora Aritonang. Kali ini kita akan melihat bagaimana justru para penanya Islam ini dengan santai, bahkan terlihat tidak emosi. Dan seakan-akan mereka sedang belajar dan menjadikan Bang Edis TV menjadi guru bagi mereka. Luar biasa, sehingga dalam kesempatan ini Bang Edis TV dengan tenang, bahkan dengan santai, dia mengajarkan akidah-akidah yang sebenarnya bahkan bisa dikatakan sesuai dengan apa yang tercatat dalam sejarah. Inilah kesempatan bagi Bang Edis untuk mengajak mereka untuk berpikir jernih serta berpikir waras dan melihat kebenaran dan iman yang sesungguhnya. Mari sama-sama luangkan waktu, siapkan hati, bahkan persiapkan juga kopi Anda agar bisa mendengarkan video ini dengan santai, dengan tenang, dan jika mungkin sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah gitu bang Edis. Itulah Alasan. sebabnya walaupun banyak saudara-saudara Anda tidak mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan, Anda tetap mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan, ya. Tuh, ya, lihat ya teman-teman ya. Jadi ini ya, ketika kita diskusi betul-betul menggunakan ilmu, betul-betul kita menggunakan pengetahuan sesuai dengan kaidah bahasa, akhirnya Pak Sidik mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya. Ya. Ya, jadi teman-teman sudah melihat sendiri ya. Kita naikkan lagi nih satu muslim nih. Mungkin ada yang merasa, ini kok muslim kok mengakui Muhammad Tuhan ini. Banyak yang kejang-kejang nih Pak Sidik. Izu, muslim bang? Bang Izu? Yo, Izu? bangku. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Izu. Bang Izu silakan nyalakan kamera bang. Silakan Bang Izu. Ya, gimana Bang? Sudah menyimak diskusi tadi atau ingin mengganti tema atau bagaimana? Silakan. Ini saya bertanya apa Anda yang bertanya? Bebas. Yang jelas Muslim sudah banyak mengakui Muhammad itu adalah Tuhannya. Termasuk Pak Sidik ini sudah mengakui, Ustadz Munte juga kemarin sudah mengakui, Pak Reza juga sudah mengakui. Udah banyak yang mengakui. Apakah Anda termasuk orang yang mengakui juga jangan-jangan? Bang Sidik agamanya apa? Islam bang. Islam. Orang manamu? Orang Minang, Sumbar bang. Orang Awak. Apa penyebab situ mengakui? Alasannya? Oh alasan Muhammad Tuhan gitu bang ya. Ya. Tuhan tuh ibarat apa bang? Ibarat awak jo bos bang. Ibaratnya lah Tuhan awak gitu bang. Jadi harus awak ikutin apa yang nyo suruh gitu. Ya kewajiban boleh bang. Nyo sebagai Tuhan gitu. Tuhan apa Tuhan? Ya Tuhan lah. Itu kan pengertian bang Edis Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan. Bahkan Nabi juga tidak bilang Tuhan. Dia tidak dipanggil Tuhan, tapi Nabi. Tapi kan Kalau awak Yesus dipanggil Tuhan, ya. Ya tapi kan Ya, awak disuruh. Tuhan Yesus, Tapi bukan bahkan Tuhan Yesus. Ya tapi bahkan disuruh taat kepada Rasul gitu bang.
Allah dan Rasulnya. Jadi tanpa perantara Rasul, awak tidak sampai kepada Allah bang. Jadi awak harus taat kenyo gitu. Jadi di situ Yesus Tuhanku, Ya. ya. Muhammad Tuhanmu. Ya. Tuh di mana datanya dapat situ tuh? Muhammad Tuhanku tuh di mana datanya? Iya. Data orang kok. Abang tanya lah kayaknya bang. Jadi kok kan pengertian sebenarnya itu kan tuanku sebenarnya itu bang. Tapi kan yo abang di sekolah kan, nggak tahu ada kan? Ya. Iya bang tanya lah ke anunya kok, ke hostnya kok gitu. Mana host? Ya. Data mana datanya Muhammad Tuhanku, Tuhanmu tuh maksudnya apa nih? Ya, Tuhan baik. orang Islam. Ya. Baik. Ya. Anda kalau mau datanya langsung seperti itu, nanti juga saya tanya balik Anda tidak bisa, ya. Jadi datanya itu ada di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Ada Quran di rumah? Ada? Jangankan Muhammad dia di Tuhanku. Ya. Iya, sebentar. Ada Anda Iya. punya Quran di rumah, Anda tadi bertanya. Giliran Anda mau saya jelaskan, Anda tidak mau dengar. Gimana nih? Kalau seandainya Anda membuka telinga untuk mendengar dan membuka pikiran untuk berpikir, hari ini juga Anda akan mengakui bahwa Muhammad itu Tuhanmu. Siap atau tidak? Ya siap. Oke, ambil Al-Quran Anda. Al-Quran baru dibeli. Sudah saya bilang kau saja sudah tidak sudi lagi membaca Al-Quran. Kau saja sudah tidak sudi lagi memegang Al-Quran. Begini, Kenapa? Apa ya. yang mau kita diskusikan? Oke, siap. Di Coba ambil situ- Quranmu. Di situ Ambil Yesus. dulu Quranmu, Bang. Quranmu dulu ambil. Quranmu ambil. Kau bertanya, jawab Nah, jago. bagaimana saya ingin Itu- menyadarkan kamu tentang apakah Muhammad itu Tuhanmu atau tidak, sedangkan kau saja sudah tidak sudi lagi menyentuh Al-Quran. Gimana? Tuhan ingin datang. Sudah kau tidur saja di bawah kalau gitu. Kau Quran aja sudah nggak mau kau pegang. Kau saja sudah nggak mau lagi membuka Quranmu. Ngapain kita diskusi lagi? Sudah saya bilang, seandainya kau buka pikiranmu, kau pasang telingamu, dan kau sudi membuka Al-Quran, hari ini akan kau akui itu. Macam hebat-hebat kau nggak percaya. Sedangkan kemarin seorang ustadz sudah ngaku. Gimana kau muter-muter aja kau tuh? Ada-ada aja. Mau lihat videonya? Akan segera tayang di YouTube kita ya. Jadi teman-teman jangan lupa juga subscribe YouTube-nya ya. Teman-teman klik profile saya ini, profilnya lihat. Kemudian di situ ada link YouTube-nya ya, yang merah itu. Pencet link YouTube-nya itu, subscribe. Di situ nanti akan kita upload videonya. Sudah diakui kok. Kalian masih mutar ke sana kian kemari nih. Masalahnya itu sekarang apakah Anda itu mau berpikir? Kalau nggak mau berpikir ya gimana? Kepada orang yang tidak mau berpikir, ya, saya bilang ini adalah mouse. Mouse ini untuk menggerakkan pointer. Nggak mau tahu, pokoknya enggak. Itu orang nggak mau berpikir itu. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Silakan, Ridwan, nyalakan kamera. Terima kasih teman-teman yang kasih. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam, silakan Bang Ridwan, nyalakan kamera Bang. Selamat malam Bang Edis. Iya, selamat malam Bang. Saya dengar Bang. Silakan Abang nyalakan kamera Bang. Kamera Abang silakan nyalakan. Tuh sudah saya undang menyalakan kamera. Oke. Saya nggak pakai baju Bang. Di bawah saja kalau gitu. Ini sudah banyak alasannya nih. A, B, C, D, D, F, G alasanmu. Ya silakan Bang Sidik. Ya kita di bawah aja lah Bang Edis. Oke, baik. Terima kasih Bang Sidik ya. Sekali lagi Bang Sidik, bahwa Bang Sidik Muslim dan sudah mengakui bahwa Muhammad Tuhan Anda ya. Oke, mantap ya. Ini kalau kayak gini kan enak kita diskusi. Kalau Bang Sidik itu betul-betul dia mau berpikir. Ketika dia saya jelaskan, dia bilang, oh benar penjelasan Anda memang betul.
Dan itu bukan hanya Bang Sidik saja. Kemarin seorang ustadz langsung loh. Ada saja Anda itu tidak percaya. Tuan Mudael. Aduh, tidak bisa nyalakan kamera ini, saya turunkan dulu. Sebentar. Saya naikkan yang bisa menyalakan kamera saja ya, teman-teman ya. Ini si Izu ini kayaknya tadi udah naik ini si Izu ini. Izu. Bukankah Anda sudah naik tadi Izu? Izu. Siapa nih? Zain Neno. Halo Zain, Muslim Bang? Muslim, tapi kamera belum bisa nyala, Bang. Kamera belum bisa nyala. Aduh. Oke lah, nggak apa-apa lah. Kita off-kan juga kamera ya. Kalau mereka tidak mau nyalakan kamera, kita pun off kamera juga. Iya, silakan. Ya. Silakan Zain Neno. Iya, Bang. Aku mau komen ini masalah Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Silakan, apa komentar Anda? Ya, saya tidak mengakui itu, Bang, karena Muhammad tidak pernah mengaku dirinya adalah Tuhan. Muhammad tidak pernah mengaku dirinya adalah Tuhan. Oke, baik, mantap. Coba tunjukkan kepada saya di dalam Quran Muhammad mengaku dirinya Nabi. Ya, dia itu kan disebutkan di Al-Quran bahwa dia jangan gini. Karena Muhammad tidak pernah mengaku bahwa dirinya Tuhan, maka dirinya bukan Tuhan. Betul? Ya, betul. Betul? Tunjukkan kepada saya di dalam Quran Muhammad mengatakan saya adalah Nabi. Tunjukkan. Kalau ada saya lompat dari Monas, kepala saya di bawah. Ayo. Nabi dan saya Muhammad, saya adalah Nabi. Ya, tunjukkan di mana ayatnya dalam Quran. Ya, karena Nabi itu sudah tertuliskan, Bang. Tidak ada. Yang dari hati Muslim. Jadi apa yang Anda utarakan, argumen Anda itu akan menampol kepala Anda sendiri, Bang. Nah, sekarang balik lagi ke tema ini dulu aja. Kita selesaikan tema ini dulu. Anda tadi Gimana Anda bisa mengatakan apa yang Anda katakan, Bang? Anda bilang tidak pernah Muhammad di dalam Quran mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, betul? Iya. Tidak pernah juga Muhammad mengaku dirinya adalah Nabi di dalam Quran. Berarti dia Nabi. Bukan berarti dia bukan Nabi. Ya sama aja, bukan berarti dia bukan Tuhan, Bang. Karena dia tidak bilang begitu. Gimana logika Anda ini? Berat Anda ini. Bagaimana bisa Anda mengatakan Muhammad Tuhan? Nah, sekarang saya tanya. Baik. Bagaimana saya bisa mengatakan Muhammad adalah Tuhanmu? Dengarkan. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23 tertulis, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Saya tanya, berarti hawa nafsu dijadikan sebagai Tuhan nggak di situ? Ya. Kenapa disebutkan bahwa hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan? Karena apa? Karena mengikuti hawa nafsunya. Karena mengikuti hawa nafsunya. Anda mengikuti Muhammad? Ya. Ya sudah. Iya, tapi hawa nafsu tidak mengajak kepada Tuhan. Muhammad saya ikuti karena Muhammad mengajak kepada Allah. Dengarkan, Bang. Beda, Bang. Sekarang saya tanya sama Bang. Kenapa mereka disebut menjadikan Muhammad menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Tadi Anda sudah katakan. Karena mereka melakukan kehendak atau perintah-perintah hawa nafsunya tanpa bisa membantahnya, betul? Benar, betul. Tapi hawa sekarang nafsu saya itu tanya, tidak mengajak kepada Allah. Baik, ketika seseorang mentaati syaiton dan tidak bisa membantah perintah syaiton, berarti orang itu menjadikan syaiton sebagai Tuhannya, betul? Iya, betul. Nah, ketika syaitonnya sekarang kita ganti Muhammad, ketika Anda mematuhi Tuhan, Bang, beda. Ketika Anda dengar dulu. Ketika Anda mematuhi Muhammad sedemikian rupa tanpa bisa membantah perintahnya,
Anda lakukan apapun yang diperintahkan oleh Muhammad. Berarti status Muhammad di situ Tuhan Anda nggak? Berat. Karena Muhammad mengajak Kalau kepada udah Tuhan. kepada Muhammad udah logikanya langsung Muhammad tumpul. tidak Tumpul setumpul-tumpulnya. Tumpul. Dia seperti nafsu yang mengajak untuk berbuat jahat. Nah, beda loh Bang. Sekarang saya tanya, Abang mengikuti Yesus? Dengarkan, Zain. Saya tanya Zain, dulu. Dengarkan Zain, dengarkan. Sesuatu bisa apa saja bisa dijadikan Tuhan, betul? Betul? Bulan bisa dijadikan Tuhan. Matahari bisa dijadikan Tuhan. Uang bisa dijadikan Tuhan. Hawa nafsu pun menurut Al-Quran bisa dijadikan Tuhan. Tergantung bagaimana Anda memperlakukan, betul? Betul. Betul sekali. Ketika Anda memperlakukan sesuatu itu sedemikian rupa, maka disebutlah Anda menuhankannya, betul? Betul. Nah, ketika Anda berbuat sedemikian rupa kepada seorang manusia, Ya. sehingga Anda memperlakukan dia sedemikian rupa, menempatkan di atas setinggi-tingginya, mengutamakan dia di atas apapun, mencintai dia sedemikian rupa, mengutamakan, mendengarkan dia, taat kepadanya tanpa bisa membantahnya, maka Anda sudah membuat manusia itu sebagai Tuhan Anda, betul? Tidak. Ya. Karena Muhammad mengajak kepada Tuhan. Saudara-saudara. Kalau Muhammad mengajak kepada bukan Tuhan, saya menuhankan yang dimaksud ayat itu, Bang. Dengarkan, Abang nggak? Baik. Saya kata dengar. Yang dimaksud Baik, ayat kita kasih itu, contoh. itu peringatan. Ntar dulu, itu peringatan untuk orang-orang yang melalaikan kepada Tuhan. Uang melalaikan kepada Tuhan. Nafsu Baik. melalaikan kepada Tuhan. Baik, saya Itu kasih contoh. dituhankan. Saya kasih Muhammad contoh sekarang. tidak melalaikan kepada Tuhan, Bang. Baik. Beda. Saya kasih konteks. contoh. Saya kasih Anda contohnya. Saya beri Anda contohnya. Nih. Anda lihat ini orang lagi ngapain? Ya, Lagi ngapain ini? lagi cium batu. Lagi menciumi batu. Perintah siapa ini? Perintah dalam hadis. Perintah siapa? Perintah Rasulullah. Perintah Muhammad. Sekarang saya tanya kepada Anda. Sebentar. Anda mengikuti perintah Muhammad apa perintah Allah? Perintah Allah. Ini perintah siapa? Ini perintah siapa? Iya, tapi kan itu kan perintah Allah juga. Sudah bingung dia mana perintah Allah, mana perintah Muhammad. Jangan-jangan Allah adalah Muhammad ini. Sulit ini. Karena perintah Muhammad itu perintah Allah, Bang. Zain, dengarkan. Siapa dengar Zain dengarkan. Siapa yang menyuruh umat Islam untuk menyiumi sebongkah batu? Rasulullah. Muhammad. Sekarang saya tanya sama kamu, yang kamu harus taati, yang harus kamu kepadanya tunduk, patuh, tidak boleh membantah perintahnya. A. Allah, B. Muhammad, C. Muhammad dan Allah. Rasul, Allah dan Rasul ya. Iya, harus dua-duanya. Ya, Berarti kedudukan Muhammad dan Allah bagi Anda sama, betul? Beda. Karena saya tidak menyembah Muhammad. Beda. Oke. Oke, kalau begitu sekarang gini. Kalau begitu sekarang gini, dengarkan. Kalau begitu Saya tanya gini. sebentar aja sama Bang Edis. Sekali Sekali aja, saya tanya sekali aja. Segini. Saya tanya sekali aja. Sekali Apa? aja, Bang. Silakan. Anda mengikuti Yesus. Oh, betul? Anda menyembah Yesus. Betul? Yaitu Anda menuhankan Yesus. Saya mengikuti Muhammad. Saya tidak menyembah betul Muhammad. sekali, Beda. betul. Kalau Dan ada ayat yang saya mengatakan Muhammad bangga Tuhan dan dengan dia itu. tidak sembah. Masalahnya kamu tidak mengakui menyembah Muhammad, menuhankan Muhammad, gitu loh. Sedangkan kamu memperlakukan Muhammad sedemikian rupa seperti kamu memperlakukan Allah. Betul nggak? Oke, sekarang kita buktikan, Bang. Kita buktikan, Bang ya. Kita buktikan, Bang. Bang, dengarkan, kita buktikan. Siapa yang harus lebih kamu cintai, lebih daripada anakmu, lebih daripada istrimu, lebih daripada hartamu, bahkan lebih daripada nyawamu sendiri? Maksudnya ya Allah lah. Hanya Allah saja? Ya Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Masalahnya Harus ada Rasulnya di situ, jangan ketinggalan. Karena Rasul itu dia pembawa. Iya, Ya kan? intinya Nanti kau akan harus menyelamatkan memperlakukan kita. kau harus menservis Muhammad itu seperti menservis Allah. Kau
jangan kau bohong. Zain, dengarkan. Iya, makanya saya bilang kau itu mengkultuskan Muhammad seperti mengkultuskan Allah. Gimana sih? Jelaskan dari mana saya bisa mengikuti perintah Allah tanpa Muhammad? Bagaimana? Makanya saya bilang justru Allah itu berarti Allah itu bayang-bayangnya Muhammad, betul? Bukan, karena Allah di Oke, tempat kalau kita gitu, oke, sudah sekarang Allah. gini. Di tempat ente Sekarang gini, Bang. sekarang begini. Di tempat ente Allah Siapa? nyata. Gini, dengarkan, Ya kan? dengarkan. Ada Bang. mata, ada telinga. Oke, Tempat siapa kita yang ada bersolawat itu. kepada siapa? Dengarkan, sebentar. Siapa yang bersolawat kepada siapa? Loh, ya bersolawat kepada Rasul karena Rasul punya Oke. keutamaan. Begini. Kalau saya bersolawat Yang kepada terutama, Abdullah, berarti yang terutama siapa? Muhammad kan? Yang sebentar, gini. Kamu bersolawat kepada Muhammad, betul? Ya, betul. Para malaikat bersolat kepada Muhammad, betul? Betul. Bahkan Allah bersolawat kepada Muhammad, betul? Betul. Berarti semuanya bersolat kepada Muhammad, betul? Betul. Siapa yang paling tinggi? Ya betul. Oke, Katakan di situ, sebutkan gini. saya Adakah pun Muhammad? bersolawat Sebentar. kepada Muhammad. Kata dia. Adakah Muhammad bersolawat kepada Allah? Berarti istimewa Muhammad bagi Allah. Iya, Sekarang kalau makanya saya bilang Allah Muhammad lebih tinggi dari Allah. Gimana sih? logika, Bang. Iya kan? Sekarang saya mau mengikuti Allah dari mana tanpa Ini Muhammad? sulit ini. Ini dengarkan. Beda. Dengarkan. Loh, beda. Konsep ketuhanan kita Gini, beda, Bang. siapa Konsep ketuhanan kita yang beda. taat? Dengarkan. Tuhan ada nampak, Siapa ya dengar? kan? Zain, siapa yang taat kepada siapa? Allah yang taat Oke. kepada Muhammad atau Muhammad yang taat kepada Allah? Ya Allah dan Rasulnya. Allah yang taat kepada Muhammad atau Muhammad yang taat kepada Allah? Ya Muhammad taat kepada Allah. Wah. Sungguh Zain, kamu termasuk orang-orang yang nekat ini. Tunjukkan di mana dalilnya bahwa tunjukkan di mana dalilnya bahwa Muhammad taat kepada Allah. Di mana? Surat Semua berapa ayat berapa? Perintah yang dilakukan Muhammad adalah Surat perintah berapa Allah. ayat berapa? Surat berapa ayat berapa? Loh, kalau mau dalil-dalil, Bang, saya nggak ada Al-Quran, saya nggak pegang Nggak Al-Quran. ada Quran. Sekarang kita kan main Berat, logika. saudara-saudara. Sampai ini main logika. Sampai ini melogikakan Allah seperti Muhammad itu logika semua, logika manusia, iya kan? Karena surat itu pun surat peringatan, surat Tahu nggak, peringatan. Bang? Dengarkan, Nah, Bang. gimana? Aisyah pernah berkata bahwa dia tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad itu kecuali begitu sigap menuruti keinginannya Muhammad. Itu Aisyah yang ngomong. Di dalam hadis Sahih Bukhari, ketika turun surat Al-Ahzab ayat 51, kamu boleh menggauli siapa-siapa di antara mereka dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kau ingini. Beda konsep, Bang, itu untuk keluarga, istri-istri sabar yang lagi saya dicerai. bacakan Ayo, ini kok surat Al-Ahzab kemana-mana? 51. Sabar. Istri-istri dalam Quran ada istri-istrinya. Saya tahu dikit lah, Bang. Ya, Al-Quran. di situ dikatakan kamu Iya. boleh menggauli perempuan-perempuan yang telah kamu ceraikan, betul? Ya itu bukan diceraikan, itu belum diceraikan, Bang. Ditalak Ini di situ. ayatnya ada. Ya kan tafsirnya nggak Kamu seperti itu. boleh Makanya Bang Edi itu menafsirkan menggauli sendiri. Udah gak usah lari ke sana, lari ke sini aja dulu perempuan nih. yang telah kamu Lari ke sini ceraikan dulu nih. maka tidak ada dosa Gak bagimu, usah betul? kemana-mana, gak usah lari kemana-mana. Konsep judulnya ini dulu nih. Zain. Iya kan? Lalu Kalau apa Anda kata menyembah Aisyah? Yesus, Apa wajar, kata Aisyah? karena Anda menyembah Yesus. Lalu Ya, apa kata Anda Aisyah? tahu Aisyah nggak berkata, seperti itu konsepnya. Sungguh, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Itu kata Aisyah. Ya, Jadi, di dalam sudut pandang mata Aisyah, berarti Allah sigap nggak menuruti keinginan Muhammad? bukan segap menuruti keinginan Muhammad, karena apa yang diinginkan Muhammad juga dituliskan Allah. Allah sudah tahu. Sigap Sekarang nggak bertanya. Allah menuruti keinginan Muhammad? Keinginan apa dulu? Loh, Itu kan surat peringatan, Bang. di dalam Itu surat peringatan Al-Ahzab, untuk gini aja, keluarga, Zain. untuk istri-istri. Zain. Anda itu mencampur Zain, adukan. dengarkan Zain. Namanya Kau, kayak Zain, surat kau, yang Anda sebut aduh tadi, ini ngomong surat terus ini berat ini. peringatan. Zain, dengarkan. Gimana? Saya tanya sama kamu, Zain. Kamu tahu nggak bunyi surat Al-Ahzab 51? Ya, Mau saya bacakan? bacakan, boleh. Baik, dengarkan ya. Surat Al-Ahzab 51. Saya bacakan. Sebentar, saya buka ya. Al-Ahzab 51.
kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Surat Al-Ahzab ayat 51. Tahu, di dalam buku-buku ini hadis, Aisyah berkata, sungguh aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Nah, berarti Allah begitu sigap nggak menuruti keinginan Muhammad? Ya. Berarti Allah taat nggak sama Muhammad? Ya bukan Allah taat Muhammad. Sekarang kalau anak abang minta permen, gimana sih ini? kasih nggak? Sulit ini Anak sih saya abang ini. minta permen, Aduh. kasih nggak? Abang tuh main logika. Berat ini, itu. Seperti itu. Ayat itu ayat Jen, aduh. peringatan. Istri-istrinya itu pun yang dicerai dalam Islam itu ada 3 talak. Anda itu menafsirkan sendiri. Sekarang anak abang minta permen aja Anda kasih. Apalagi dengan Muhammad. Muhammad itu kan Berat kasih ini, Allah berat dalam ini. Islam. Oke, gini aja dah. Gini aja. Kacau. Tunjukkan- Anda kacau, Bang. Anda tunjukkan menuhankan satu Yesus. saja. Anda menyembah Yesus, betul. Saya tidak menyembah Muhammad. Oh, Anda menyembah Muhammad, gimana Tuhan sih? Anda kelihatan, Pak. Tuhan Anda menyembah Muhammad loh. Tuhan kami kan nggak kelihatan. Bagaimana saya bisa sampai ke Tuhan kami kalau tidak melalui Ya karena Tuhanmu nggak ada. Gimana sih? Tidak ada. Amin, Tuhanmu ya amin. Muhammad itu sebenarnya. Sekarang Gimana namanya kamu Tuhan itu nggak ada? Ya nggak ada. Tuhanmu Bisa itu nggak ya ada. Muhammad Sekarang itu, Anda dari mana Zain. kalau tidak diciptakan dengan Zain, Allah? gini. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Bagaimana kamu gini? Pertanyaannya bukan Sekarang gitu, gini, gini Bang. aja, gini. Kalau masalah Tuhan. Kenapa gini Zain? Kenapa kamu tidak berpikir bahwa Allah itu adalah karangannya Muhammad? Nggak mungkin. Oke. Alasannya? Kalau Saya bisa Allah buktikan. bukan Saya karangan bisa Muhammad, buktikan. sebentar Dengarkan gini. saya. Kalau Allah bukan Tuhan yang dikarang-karang Muhammad untuk melancarkan keinginannya, pertanyaan saya sama kamu, kenapa Aisyah sampai berkata, aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu? Ayo. Karena Muhammad kekasih Allah kan udah kujawab. Iya, makanya Sekarang saya abang bilang, minta kenapa permen, kamu abang tidak kasih. curiga bahwa Allah itu adalah Tuhan karangan Muhammad? Kenapa saya buktikan? Saya buktikan nih. Buktinya Allah Aisyah itu sendiri punya sifat mengatakan wujud. bahwa Tuhannya Muhammad itu begitu sigap menuruti keinginannya. Gimana sih kamu? Ya iya, sekarang anak abang nangis. minta Kenapa permen kamu aja tidak malah. curiga? Apalagi Sebentar, kenapa kasihnya kamu lah. tidak curiga Gimana? bahwa Allah itu sebenarnya Tuhan Sekarang anak karangannya abang Muhammad, minta permen akal-akalannya nangis, Muhammad? minta coklat nangis, abang kan beliin. Doh, gimana kamu tuh? Gimana? Seandainya, dengarkan, seandainya Allah bukan Tuhan karang-karangan Muhammad, Zain, seandainya Allah bukan Tuhan karang-karangan Muhammad, bagaimana mungkin kerja Allah hanya menuruti keinginannya Muhammad? Sekarang gua kasih tahu, Bang. Doh, berat ini. Sifatnya wujud. Wujud Si itu ada. Zain meninggal dunia. Bisa gimana? Ya menurut sikap udah gua jawab kok. Gimana? Anak abang nangis, abang beliin permen kok. Kok bisa-bisanya sampai Muhammad sama Allah? Ya jelas dikasih lah orang kekasihnya. Kok aneh jadi? Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Dengarkan. Apa? Gimana? Adakah Allah pernah selain daripada menuruti keinginan Muhammad? Apa Menurut keinginan sudut pandang Muhammad? Aisyah. Muhammad nggak pernah ingin yang aneh-aneh. Muhammad ingin umatnya itu masuk surga semua. Nggak ada yang lain. Di mana? Ingin montok, ingin mencuri, ingin mau Berat ini. Dengarkan. Tidak pernah meminta Zain. aneh-aneh. Wow, udah mulai kesurupan ini. Kesurupan ini. Sudah mulai kesurupan, saudara-saudara. Aduh. Gak ada remnya di blog ini, sudah ada blog. Allah wujud, kita goib, kita ini diadakan, kita ini diciptakan, akan dihanguskan. Allah itu ada, Zain, tetap ada. jangan berteori, jangan berteori gini. Dengarkan. Dengarkan, Nyata, Zain. itu sifat Allah nyata di Al-Quran, wujud kita bahas. Zain, dengarkan, Zain. Din, Ah. kamu tahu nggak bunyi surat-surat dalam Al-Quran Apa? tentang bagaimana Muhammad itu boleh menggauli siapa-siapa? Udah dibilang itu surat peringatan untuk Ye, orang-orang yang sudah menceraikan peringatan. istrinya dengan talak 1, 2, dan 3.
Zain, ketika ayat ini kau baca Zain, Peringatan azab itu kan Zain, peringatan akan dengarkan. adanya Ketika azab. kau baca ayat ini, fungsinya buat kamu apa? Ya, itu kan Kamu peringatan boleh buat kita. menggauli siapa-siapa Kalau yang saya kamu memiliki kehendaki. 3 istri, Ini enggak ayat ini saya buat kamu boleh apa ini menggauli fungsinya? semua istri-istriku, tapi kan saya tidak memiliki 3 istri. Nah, Enggak, ketika jikalau kamu itu baca sudah kau ayat cerai ini, dengan talak Zain. yang pertama, Aduh, ngomong terus ini udah kita turunkan saja. Ini ngomong terus nih nggak ada remnya. Ngomong aja terus. Aduh. Asril. Halo Asril. Asril, Muslim. Teman-teman tap-tap layar ya teman-teman ya, tap-tap layar supaya like-nya semakin banyak. Dan kalau like-nya semakin banyak, kita akan terus direkomendasikan oleh TikTok teman-teman ya. Iya bang, semangat bang. Asril from Muslim bang? Alhamdulillah bang, Muslim 100%. Muslim, oke Muslim. Ya sudah menyimak atau gimana? Baru tadi bang lihat lewat mending singgah ini belajar gitu bang. Apa? Tadi aku lewat di beranda bang, Terus? makanya aku mau singgah belajar bang, pengen tahu gitu. Belajar pengen tahu. Oke. Siapa yang nyuruh orang Islam untuk nyium-nyiumin batu ini bang? Maksudnya bang, batu apa bang? Itu yang di layar itu? Oh itu bang, itu perintah bang, itu bang, perintah. Iya, siapa yang memerintahkan kalian untuk menciumi sebongkah batu? Allah bang, Di Quran mana? nggak tahu bang, makanya aku Terus kok belajar kamu bilang gitu. perintah? Ini kamu berbahaya, ini kamu orangnya kayak begini nih. Kau bilang perintah tapi nggak tahu di mana. Ini bagaimana? Seandainya kau seorang tentara, ya, kau diperintahkan sesuatu tapi perintah dari mana kau tak tahu. Bahaya ini kau ini. Sangat berbahaya kamu kalau kayak begini jadinya. Oke, kau belajar dulu ya. Ya bang. Ah, belajar dulu yang belajar dulu di bawah. Jangan berat itu kau nanti kau. Perintah, tapi ditanya perintah di mana nggak tahu ini. Berat sekali. Aduh. Berat. Andi. Muslim Andi. Muslim bang, nggak on cam bang. Muslim. Ya silakan kalau mau on cam. Siapa suruh kalian ciumin batu? Tunggulah, abang nggak on cam. Nggak on cam. Siapa suruh kalian ciumin batu? Silakan nyalakan kameramu. Ya kau nggak nyalakan kamera juga lah, sama-sama kita. Biar adil. Kau mau nyalakan kamera enggak? Kau mau matikan aku? Oke, kita turunkan dulu. Kita telah mendengarkan diskusi lintas agama atau debat terbuka ini, dan kita bersyukur dari semua apologet, baik apologet Kristen ataupun Islam, mereka telah bisa menempatkan hati dan pikiran mereka, serta membuat perasaan mereka tidak lagi seperti dihinakan, karena ini memang benar-benar belajar tentang kebenaran dan belajar tentang sejarah yang dibalut dengan keimanan atau keagamaan. Nah, dari sini kita mulai merasa lega bahwa tidak perlu ada yang merasa terhina, tidak perlu ada yang merasa terzolimi, tidak perlu ada yang merasa dijadikan penistaan. Karena kalau dalam diskusi itu semuanya bebas diungkapkan, selama kedua belah pihak ini saling memahami bahwa ini memang bertukar pikiran, sekalipun memang masing-masing akidah disingkapkan, tetapi dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang lapang, maka kita sama-sama bisa melangkah dan mencari mana sebenarnya ajaran yang diinginkan, bahkan yang diajarkan oleh Allah pencipta langit bumi ini.
Terima kasih banyak buat kesempatan dan waktu yang saudara berikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.